Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara berada. Pada minggu pagi ini, masa perayaan hidup berkeluarga adalah di ibadah penutupan. Pada minggu pagi hari ini, Sinode memberikan tema mewujudkan surga di dalam hidup nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali sabda minggu pagi ini, pernahkah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menyangka bahwa dalam kehidupan ini kita akan menemui sebuah wabah global, yaitu yang terjadi di seluruh penjuru dunia, yaitu pandemi COVID-19. Pernahkah kita berpikir beberapa tahun yang lalu bahwa tahun 2020 ini ada wabah COVID Corona? Pasti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak pernah menyangka bahwa akhir 2019 sampai 2020 ini bangsa bahkan negara semuanya disibukkan oleh pandemi COVID-19. Dan yang membuat banyak orang, bahkan bangsa dan pemerintahan, begitu panik dan ketakutan. Bahkan kita mendengar banyak orang takutnya sampai berlebihan, sehingga malah berdampak stres dan memburuknya kesehatan, semakin memperburuk keadaan. Pandemi COVID-19 ini terjadi karena kita tidak pernah bisa tahu apa yang akan terjadi hari esok. Hari esok dering tak terduga. Baik yang baik maupun yang buruk, semuanya kemungkinan terjadi. Ketika kita memanjatkan doa yang tak akan kita temui di hari esok, namun kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Sekalipun kita tidak dilarang memprediksikan atau mengirakan yang akan terjadi esok, itu lebih pada harapan yang berdasarkan analisis pada kecenderungan hari ini. Justru karena hari-hari ke depan tidak kita ketahui secara pasti, maka kita hidup harus membuat perencanaan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pada masa perayaan hidup berkeluarga, yaitu pada 11 Oktober, yaitu perencanaan, pentingnya perencanaan dalam hidup berkeluarga. Perencanaan dalam hidup adalah bagian dari keimanan kita, bagian dari kebijaksanaan hidup. Karena kita beriman dan percaya pada Tuhan, justru kita berperencanaan. Karenanya Tuhan memberikan akal budi dan nalar kita untuk membuat perencanaan yang matang dalam berbagai segi kehidupan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pada teks bacaan di minggu pagi ini tadi dikatakan kisah 10 gadis, 5 diantaranya bijaksana dan 5 diantaranya adalah bodoh. Ini adalah sebuah analog, sebuah gambaran, alat bantu yang dipakai oleh Tuhan Yesus tentang kewaspadaan, tentang antisipasi, tentang perencanaan di dalam hidup. Dalam hal ini, dalam kaitannya dengan perjumpaan dengan Yesus, yaitu yang digambarkan menyongsong pesta perkawinan. Pesta perkawinan pasti akan diselenggarakan. Namun, waktu kedatangan mempelai laki-laki tidak diketahui persis kapan,
jam dan waktunya. Sementara itu terjadi malam hari dan memerlukan lampu penerangan, yaitu pelita yang harus tetap menyala dan terus diberi minyak. Ada 10 gadis menyambut mempelai laki-laki. Yang 5 diantaranya adalah bijaksana, secara antisipatif membawa persediaan minyak untuk pelita mereka dengan diwadahi buli-buli. Buli-buli itu apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Mungkin kalau zaman sekarang itu adalah sebuah botol, sebuah dirigen untuk menampung persediaan minyak. Tetapi ironisnya yang 5 bodoh sama sekali tidak membawa persediaan. 5 gadis yang bodoh hanya mengisi di pelitanya. Mempelai laki-laki tidak segera datang, maka para gadis ini pun mulai merasa kelelahan, kecapean, mengantuk. Lalu saat mereka tertidur, ada suara menyerukan bahwa mempelai akan segera datang. Mungkin pelita para gadis penyongsong mempelai itu nyaris padam dan harus diisi minyak. Bagi yang membawa persiapan minyak di buli-buli tidak bermasalah karena ada persediaan. 5 yang tidak membawa hendak meminta kepada yang membawa. Namun ke-5 gadis bijaksana merasa keberatan karena nanti tidak akan cukup ketika mempelai datang, sehingga mengharuskan 5 gadis yang bodoh harus membeli persediaan minyak. Karena mempelai sudah datang, para gadis yang bijaksana pun menyongsongnya dengan pelitanya. Sedangkan 5 gadis yang bodoh sedang berpergian untuk membeli persediaan. Dan ketika 5 gadis yang bodoh ini datang, pesta perkawinan sudah ditutup pintunya, sehingga mereka tidak ikut dalam kegembiraan sukacita. Sehingga hanyalah penyesalan yang didapatinya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang dapat kita petik dari kisah perumpamaan gadis bijaksana dan gadis yang bodoh dalam kaitannya dengan kehidupan beriman kita ini adalah: yang pertama, hidup beriman adalah hidup yang meyakini bahwa anugerah keselamatan adalah pemberian Tuhan dengan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan tidak layak disia-siakan. Dengan kita hanya menjadi orang yang diam, menjadi orang yang pasif, tanpa membuktikannya dengan kerja keras, dengan berkarya, dengan berpikir, dan bertindak dengan meneladani Tuhan Yesus melalui contoh kehidupan dalam kemanusiaannya. Dapat kita lihat di Injil. Gambaran gadis bijaksana yang menyediakan minyak cadangan adalah gambaran kerja, semangat, kreatif, inovatif dalam menyambut perhelatan jamuan pernikahan. Itulah surga dalam arti nanti dan kini. Surga kini harus diwujudkan dengan kerelaan kita menjabarkan dan mewujudkannya shalom,
yakni dengan membangun peri kehidupan yang baik, kasih, adil, damai, dan tentram. Inilah surga atau Shalom hari ini. Dan yang kedua adalah hidup meraih surga dalam wujud hari ini. Dalam kehidupan nyata dan surga dalam arti kekal di dunia setelah mati. Sangat penuh tantangan dan rintangan. Umpama kita ingin menghadirkan tanda-tanda surga hari ini di dalam keluarga kita, yakni keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang sejahtera, keluarga yang adil, keluarga yang tulus dan jujur serta setia, maka pasti ada banyak sekali rintangannya, baik dari dalam diri keluarga juga dari luar keluarga. Rintangan dalam wujud masalah yang harus dihadapi sering dalam kenyataan membuat kita kalang kabut, membuat kita panik, bahkan membuat kita stres, bahkan kita kadang kalah oleh masalah. Maka keluarga Kristen harus menjadi keluarga yang terus melatih diri dalam menghadapi berbagai persoalan. Contoh untuk mengantisipasi sakit penyakit, kita harus memiliki pola hidup sehat. Untuk memiliki anak-anak yang tangguh, kita harus melatih anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh dan hebat. Untuk mengantisipasi ekonomi yang naik turun, kita harus menabung, mengembangkan kreativitas. Untuk bisa menjadi keluarga yang bisa menabung, kita harus menjadi keluarga yang berani hidup sederhana, serta bentuk-bentuk lain. Demikian juga surga dalam arti hidup kelak kita setelah kita dipanggil Tuhan hanya akan dapat kita raih jika kita mewujudkan iman dalam tindakan nyata, yakni mengerjakan keselamatan dengan hidup meneladani Yesus. Ini jika kita menjadi bijak mempersiapkannya untuk masa-masa yang akan datang. Jadi ketika kita ditimpa berbagai masalah di dalam keluarga kita, sudah terbentuk keluarga yang tangguh, keluarga yang bijaksana. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tidak seperti pada kelima gadis yang bodoh, yang pelitanya mati karena kehabisan minyak. Maka jangan sampai wujud nyata keselamatan hari ini yang sudah kita peroleh dari Yesus, yakni damai sejahtera di hati dan sekitar kita, sampai terhilang karena tindakan-tindakan kita yang enggan mewujudkannya di dalam kehidupan kita. Seperti pelita yang mati, yang membuat gelap hidup kita dan sekitar kita. Nyala pelita kita harus menerangi diri kita dan sekeliling kita. Kita adalah terang yang harus menerangi. Apa wujudnya? Wujudnya adalah dengan menjadi tanda kehadiran Allah, yaitu Shalom, dengan membangun kehidupan yang berpadanan dengan Kristus sang mempelai laki-laki, Kristus yang penuh kasih, cinta, damai, dan adil. Selamat terus kita menyalakan pelita iman kita dengan tindakan kehidupan yang diteladankan Kristus yang menerangi sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.